Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Sebelum masuk di alur cerita novel kali ini, saya sarankan untuk menonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Untuk membuat lebih nyaman, pergunakanlah fitur pengaturan kecepatan dan caption ya kak, silahkan atur sesuai kebutuhan. Selamat mendengarkan. Soul Land 2 Chapter 144.1. Wang Dong sudah sangat tampan. Dia berangkat oleh sayap Radiant Butterfly Goddess, yang membuat senyum menawan Wei Na keluar, dan bahkan Musue yang dingin dan sombong pun linglung sejenak. Jiwa bela diri jiwa guru memiliki banyak jenis atribut yang berbeda, tetapi yang bisa digambarkan sebagai indah, hanya sedikit dan jarang, terutama demikian untuk jiwa binatang buas. Dewi kupu-kupu Wang Dong memiliki perpaduan biru dan emas yang mulus, dan bagaimana kemegahan dan keanggunannya dapat disaingi. Mo Feiyun dan teman-temannya bahkan tidak mengenali jiwa bela dirinya. Serangan binatang buas itu tidak akan berhenti karena pesona menyilaukan Wang Dong, dan lebih banyak bola api mengikuti di belakang yang terakhir. Tapi Raja Monyet Scarlet Fire tampaknya menyadari bahwa Mo Feiyun bukan lawan yang mudah, dan dengan cepat menghilang ke hutan. Bola api dari semua ukuran ditembak secara terus-menerus di antara bayangan bergeser Scarlet Fire Monkeys. Mo Feiyun dan kekuatan lengkap perusahaannya segera dilepaskan. Tidak ada yang panik, dan semua orang melepaskan jiwa bela diri mereka untuk membela diri. 4 dari mereka lebih menarik perhatian Huo Yuhao. Raja Roh tipe Agility, Beitang, memiliki tiang bambu untuk jiwa bela dirinya. Tiang bambu itu panjangnya 30 kaki, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu mengilat. Panjangnya bisa dipertukarkan, dan melenggang di udara, mencambuk bola api demi bola api. Bola api ini meledak ketika mereka dipukul, atau mereka dikirim terbang ke arah yang berlawanan. Lalu ada Chou Xiangdong, yang menjangkar formasi di tengah di belakang. Jiwa bela dirinya juga unik, itu adalah pilar, yang tebal seperti ember air, dan tingginya sekitar 12 kaki. Pilar memiliki permukaan yang halus, warna emas pucat, dan memiliki kualitas logam yang kuat. Dia tampaknya tidak melakukan banyak hal, tetapi pilar akan selalu muncul di tempat yang dibutuhkan, dan bola api yang membenturnya tidak bisa menjatuhkannya sama sekali. Yang paling membuat Huo Yuhao terpesona adalah jiwa bela diri Musue. Meskipun kultivasinya tidak bisa dibandingkan dengan Raja Jiwa, Kaisar Jiwa dan orang bijak jiwa di sekitarnya, Huo Yuhao merasa sangat dekat dan akrab dengan jiwa bela dirinya. Bahkan keterampilan jiwanya sangat kuat. Rambut hitam mengalir Musue berubah putih saat ia melepaskan jiwa bela diri, dan sensasi dingin di matanya berlipat ganda. Dia mengangkat tangannya ke udara, lalu 2 cincin jiwa kuning dan ungu naik ke langit. Kepingan salju yang tak terhitung banyaknya terlempar keluar saat cincin jiwa pertamanya berkilau, dan mereka meresap ke langit menyebabkan suhu turun. Jiwa bela dirinya adalah Snow. Bola api yang terbang melalui kepingan saljunya melemah dengan berbagai tingkat, dan udara dingin yang pekat mengusir panas terik yang dibawa oleh monyet Scarlet Fire. Apa yang lebih menakjubkan adalah bahwa kepingan salju ini tampaknya memiliki mata ketika mereka melayang ke arah monyet Scarlet di hutan. Setiap monyet Scarlet Fire yang disentuh kepingan salju menjadi terasa lebih lambat. Jiwa bela diri Musue bukan hanya salju, itu salju dengan elemen kontrol. Meskipun dia hanya melepaskan keterampilan jiwa pertamanya, dia berhasil mengurangi tekanan pada semua orang. Mo Feiyun tidak tergesa-gesa tentang menyerang monyet Scarlet yang melonjak di antara pepohonan. Dia berdiri berjaga di depan semua orang sementara dia memantau situasi pertempuran rekan-rekannya. Binatang buas memiliki naluri yang tajam, sehingga jumlah Scarlet Fire monyet di depan semua orang adalah yang paling sedikit karena posisi Mo Feiyun. Ini berarti bahwa Huo Yuhao, Wang Dong dan Xiao Xiao tepat di belakangnya merasakan tekanan yang paling kecil, dan hanya Wang Dong yang harus menebas bola api menggunakan guillotine wings-nya. Baik Huo Yuhao dan Xiao Xiao bahkan belum mengungkapkan jiwa bela diri mereka. Cincin jiwa kuning dan ungu Wang Dong mengejutkan Mo Feiyun. Cincin jiwa keduanya adalah cincin jiwa 1000 tahun, ini bukan sesuatu yang bisa dengan mudah dipelihara oleh Akademi Elit. Mereka secara pasif membela diri melawan serangan, dan semua orang tahu kekuatan keseluruhan paket ini. Kabut berawan Mo Feiyun terus-menerus berubah di langit, dan monyet Scarlet Fire langsung menghadap semua orang tidak bisa menembus sama sekali. Sebaliknya, mereka berulang kali diserang oleh rudal udara yang dibentuk oleh kabut berawan dan tidak butuh waktu lama bagi lebih dari selusin monyet Scarlet Fire untuk mati di tangan Mo Feiyun.
Huo Yuhao memandang dengan acuh tak acuh. Dengan pemahamannya tentang tuan jiwa tingkat tinggi, dia bisa segera mengatakan bahwa sage jiwa ini, Mo Feiyun tidak memberikan segalanya dan dia memiliki keberatan sendiri. Wei Na sangat malas di samping Musue. Dia tidak melepaskan jiwa bela dirinya, dan dia hanya menonton sepasang sayap berkilauan di belakang Wang Dong. Raungan menusuk terdengar, dan bayangan merah menyala tiba-tiba menerkam dari sisi. Pada saat yang sama, selimut besar bola api diluncurkan dari segala arah untuk menekan semua orang. Scarlet Fire Monkey King yang tersembunyi di hutan tidak bisa menahan lagi, dan serangkaian 3 bola api dengan diameter 1 meter membombardir tipe Raja Ketangkasan pada sayap dan terus mendorongnya ke belakang. Celah akhirnya muncul dalam formasi. Monyet Scarlet Fire sangat cepat, dan melesat melewati Raja Roh saat itu memperluas cakarnya yang tajam, menerjang lurus untuk Wei Na. Mo Feiyun bereaksi saat monyet Scarlet Fire ini bergerak. Dia mengangkat tangan kanannya, dan bola awan berubah menjadi kepalan tangan sebelum menabrak Raja Monyet Scarlet Fire. Bayangan emas merah muncul ke depan tepat pada saat ini dan menabrak bola awan. Kabut berawan hancur dan menghilang, dan bayangan merah keemasan tiba sebelum Mo Feiyun. Dia terkejut, dan bahkan sage jiwa yang kuat seperti Mo Feiyun sejenak bingung. Dia tidak pernah menyangka bahwa ada kehadiran yang begitu besar yang tersembunyi di antara paket monyet Scarlet Fire ini. Awan putih di sekitar tubuhnya redup dan berubah menjadi perisai di depannya. Boom, awan menghilang sekali lagi, dan Mo Feiyun segera terlempar ke langit. Cakar tajam Raja Keras Scarlet Fire muncul di hadapan Wei Na lagi pada saat yang sama. Semuanya terjadi terlalu cepat. Tidak ada yang menyangka ada makhluk tangguh seperti itu di dalam gerombolan, dan mereka juga tidak mengantisipasi bahwa monyet ini akan menggunakan taktik pertempuran berbahaya seperti itu. Monyet Scarlet Fire yang kuat telah lolos bahkan deteksi spiritual Huo Yuhao. Musue adalah yang paling dekat dengan Wei Na. Namun, Musue ada di sisi lain, dan dia hanya memiliki 3 cincin jiwa. Dia bukan tandingan Raja Scarlet Fire Monkey yang berumur 5.000 tahun, terutama saat semuanya terjadi dalam sekejap mata. Raja jiwa dan kaisar jiwa lainnya terlalu percaya pada kemampuan Mo Feiyun, dan mereka sudah terlambat dengan bala bantuan mereka. Wei Na hendak diserang, dan dia sepertinya tidak punya niat untuk membela diri. Sinar keemasan tiba-tiba bersinar di hadapan Wei Na, dan sebuah kuali raksasa yang lebarnya lebih dari 1 meter muncul di antara dirinya dan Raja Keras Scarlet Fire. Kuali besar berkembang dalam sekejap, dan pancaran keemasan lebat muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King sementara itu mendorong Wei Na pergi pada saat yang sama. Seseorang tidak bisa meremehkan halangan sederhana seperti itu. 1 detik perlawanan sudah cukup untuk mengubah seluruh situasi dalam keadaan hidup dan mati. Cakar menyengat Scarlet Fire Monkey King menggaruk Three Life Soul Cruise Cauldron, dan suara lengkingan logam dentang bisa terdengar. Namun, si monyet tidak bisa berbuat apa-apa. Kemampuan ofensif monyet tidak bisa dibandingkan dengan kuali berevolusi dengan cincin jiwa yang diambil dari Dark Golden Terok Law Bear. Musue tampak jauh lebih tenang daripada Wei Na. Dia menyeret Wei Na menjauh dari Three Life Soul Cruise Cauldron saat cincin jiwa ketiganya segera menyala, dan lingkaran cahaya putih muncul di bawah kaki Scarlet Fire Monkey King. Salju menari-nari di udara dengan tubuh monyet di tengah segalanya, dan akhirnya berkumpul menjadi tornado yang tingginya lebih dari 3 meter. Monyet Scarlet Fire sementara waktu terperangkap di dalam kepingan salju yang melenggang. Sungguh keterampilan jiwa tipe kontrol yang tangguh. Huo Yuhao agak heran. Dia bisa merasakan dengan deteksi spiritualnya bahwa keterampilan jiwa Musue telah dilemparkan secara instan. Jika targetnya berada di tanah yang kokoh, itu tidak akan memiliki peluang untuk menghindarinya. Kemampuan semacam ini dikenal sebagai kontrol paksa di antara keterampilan jiwa tipe kontrol, dan membawanya langsung adalah satu-satunya cara untuk menghadapinya. Api meletus dari tubuh Scarlet Fire Monkey King. Kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Musue, dan tornado Snow Dragon-nya tidak bisa menahannya terlalu lama. Namun, beberapa saat ini sudah cukup untuk menentukan nasib Scarlet Fire Monkey King. Tipe Raja Ketangkasan yang sebelumnya didorong menjauh bangkit kembali dalam sekejap. Sepasang bilah kecil menebas dan bentrok ketika cincin jiwa kelimanya berkilau, dan puluhan luka berdarah segera muncul di tubuh Scarlet Fire Monkey King. Sebuah bayangan ungu melonjak ke langit di dekatnya, dan tiang bambu ungu itu muncul seperti busur yang ditarik sebelum hancur, meninggalkan bayangan di belakangnya. Kegentingan. The Scarlet Fire Monkey King runtuh ke tanah, dan semua orang bisa mendengar suara ligamen merobek dan tulang patah. Bayangan ungu mundur dan kembali ke Beitang.
Tiang bambu ungu hampir 60 kaki sebelumnya, dan dua Raja Jiwa bekerja sama dengan bantuan kontrol paksa Musue untuk akhirnya menghilangkan Raja Monyet Scarlet Fire ini. Mo Feiyun dan teman-temannya marah pada saat ini. Mereka terus-menerus melepaskan berbagai keterampilan jiwa mereka yang tangguh, dan monyet Scarlet tidak lagi menyerang dengan santai dari pepohonan. Banyak monyet Scarlet Fire terbunuh dalam sekejap. Perhatian Huo Yuhao bergeser ke sisi lain begitu Scarlet Fire Monkey King terbunuh. Entitas yang menyerang Mo Feiyun juga adalah monyet Scarlet Fire. Tidak, itu seharusnya disebut monyet Blaze Fire. Bulu keemasannya terasa seperti terbakar dengan api bahkan jika itu tidak melepaskan kekuatan jiwa. Tingginya hanya sekitar 3 kaki, tetapi auranya jauh lebih unggul dari monyet Scarlet Fire lainnya. Monyet Scarlet Fire memiliki kesempatan untuk mencukur bulu mereka dan dilahirkan kembali setelah mereka mencapai 10.000 tahun budidaya, dan bulu mereka akan menjadi merah keemasan. Mereka dikenal sebagai monyet Blaze Fire. Itu menyiratkan bahwa monyet Blaze Fire ini yang menahan Mo Feiyun adalah pemimpin sejati Scarlet Fire Monkeys. Ini juga alasan mengapa mereka tidak mundur di depan pembangkit tenaga manusia yang tangguh. Sangat disayangkan bahwa binatang buas adalah binatang buas, dan bahkan jika mereka bisa menggunakan strategi pertempuran tertentu, mereka tidak bisa dibandingkan dengan kecerdasan manusia. Ada satu harga untuk meremehkan musuh seseorang, kematian. Monyet Blaze Fire ini mulai khawatir ketika melihat saudara-saudaranya dibantai di mana-mana, tetapi komitmennya untuk membalas dendam dan melunasi utangnya berarti bahwa tidak ada cara untuk menarik diri. Mo Feiyun juga tampak marah dengan bencana yang hampir terjadi, dan dia segera melepaskan kekuatan penuhnya. Soul Land 2 Chapter 144.2. Awan berubah dari putih menjadi kuning, sebelum diwarnai ungu. Mo Feiyun meluncurkan segudang serangan, dan setiap serangan 10 kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Meskipun Blaze Fire Monkey yang berumur 10.000 tahun sangat kuat, Mo Feiyun menekannya sampai tidak memiliki kesempatan sama sekali. Awan ungu dengan cepat meluas dan menangkap Blaze Fire Monkey yang berumur 10.000 tahun di dalam. Huo Yuhao tidak memperluas deteksi spiritualnya ke kabut awan ungu. Dia memiliki perasaan bawah sadar bahwa kabut ungu akan mempengaruhi kekuatan rohaninya sendiri. Meskipun mungkin tidak akan ada reaksi beracun, dia tidak ingin mengungkapkan kemampuannya sendiri. Kabut awan ungu tiba-tiba menjadi hitam. Namun, Huo Yuhao dan teman-temannya bisa merasakan tekanan besar yang menyerupai awan gelap yang membayangi seluruh kota yang bisa merobeknya menjadi debu. Teriakan yang menyakitkan bisa terdengar dari dalam masa gelap awan, dan api merah keemasan berkedip sekali sebelum itu benar-benar padam. Awan menghilang, dan Mo Feiyun berjalan keluar dengan ekspresi suram di wajahnya. Dia memegang mayat Blaze Fire Monkey di tangan kanannya. Monyet Blaze Fire lembut seperti ragdoll, seolah-olah kerangkanya telah benar-benar hancur berkeping-keping. Mo Feiyun tiba sebelum Wei Na dalam sekejap. Wajah Wei Na pucat karena trauma dan dia berkata, "Kamu, Wei Na, kamu baik-baik saja?" Wei Na menepuk-nepuk dadanya yang kenyal. Napasnya sedikit lebih cepat dari biasanya dan dia menjawab, "Aku baik-baik saja. Untungnya, kuali raksasa itu memukul saya." Petik 2. Mo Feiyun berbalik ke arah Huo Yuhao dan yang lainnya. Tatapannya mendarat pada Xiao Xiao, dan dia berkata dengan tulus, "Terima kasih atas bantuanmu yang tepat waktu, Xiao Xiao. Jika tidak, Wei Na akan terluka oleh Scarlet Fire Monkey bahkan jika dia tidak diculik. Itu salah saya terlalu ceroboh. Saya tidak berpikir paket monyet Scarlet Fire ini bisa begitu licik dan berbahaya." Petik 2. Xiao Xiao terkikik dan berkata, "Kita semua berada di kapal yang sama. Anda tidak harus sopan, Paman Mo." Petik 2. Emosi Wei Na sedikit tenang, dan dia bergegas ke depan Xiao Xiao dan menggenggam tangannya. "Terima kasih, Xiao Xiao. Terima kasih telah membantu saya sekarang." Petik 2. Semua orang dengan cepat berputar. Mereka memandang Huo Yuhao dan teman-temannya dengan ekspresi lebih hangat dari sebelumnya, dan bahkan mata Musue tidak tampak sedingin es. Wang Dong menarik sayap Radiant Butterfly Goddess-nya, tapi dia berbalik ke arah tubuh Blaze Fire Monkey. Bulu merah keemasannya berkilauan dengan rona pucat, dan tampak sangat cemerlang. "Bisakah kamu menjual monyet Blaze Fire ini kepadaku, Paman Mo?" Kulit dan bulu monyet Blaze Fire sangat langka dan berharga. Setelah mencapai lebih dari 10.000 tahun penanaman, hubungan antara api dan cahaya akan jauh lebih jelas. Elemen saya ringan, dan akan sangat bermanfaat bagi saya jika saya bisa menggunakan kulitnya sebagai mantel bulu. Sebutkan harganya. Petik 2. Mo Feiyun tersenyum dan menjawab, "Berapa harganya?"
Bukankah Xiao Xiao hanya menyebutkan bahwa kita bersama-sama? Kalian menyelamatkan Weina, jadi monyet Blazevire ini seharusnya menjadi milikmu. Saya berharap kita dapat memiliki chemistry yang lebih baik di masa depan. Ini milikmu. Dia melemparkan mayat Blazevire Monkey di hadapan Wang Dong saat dia berbicara. Terima kasih, Paman Mo. Wang Dong meraih monyet Blazevire tanpa formalitas berlebihan dan menyimpannya di dalam alat jiwa tipe penyimpanannya. Monyet Blazevire tidak sebesar itu, jadi itu tidak cukup untuk membuat mantel bulu atau pakaian apapun. Namun, elemen Blazevire Monkey sangat mirip dengan Golden Light Left Arm Bone-nya dan komplementer dalam efeknya. Itu bisa dipalsukan menjadi pengawal. Mereka kembali ke jalan setapak, sementara Huo Yuhao dan teman-temannya berganti posisi. Keraguan dan kecurigaan awal mereka jauh lebih rendah setelah penguatan tepat waktu Xiao Xiao. Selanjutnya, baik Xiao Xiao dan Wang Dong telah menunjukkan kemampuan luar biasa sebagai penatua jiwa, jadi Mo Feiyun akhirnya mengatur agar mereka bepergian dengan Weina dan Musue. Huo Yuhao dan Wang Dong berdiri di depan, sementara 3 gadis berjalan di belakang mereka. Apa sebutan jiwa bela dirimu, Xiao Xiao? Itu terlihat seperti kuali besar, dan itu terlihat sangat tangguh. Monyet Scarlet Fire tidak bisa sedikit pun mengocok kuali ketika menabraknya, Weina bertanya dengan penuh rasa ingin tahu. Dia merasa intim dengan orang yang telah menyelamatkan hidupnya. Xiao Xiao menjawab, jiwa bela diri saya disebut Three Life Soul Cruise Cauldron. Ini terutama defensif, jadi itu wajar untuk menjadi tangguh. Petik 2. Bagaimana dengan mereka? Weina menurunkan suaranya dan menunjuk Wang Dong di depan. Xiao Xiao berkata, jiwa bela dirinya. Aku pikir kamu harus bertanya padanya sendiri. Weina cemberut dan berkata, saya tidak ingin melakukan itu. Dia masih muda, tapi sepertinya dia tidak suka berbicara dengan orang asing, sungguh sia-sia. Petik 2. Xiao Xiao terkikik dan berkata, apakah kamu tertarik padanya, Weina? Wajah cantik Weina memerah, dan dia memelototi Xiao Xiao. Omong kosong. Perusahaan memasuki wilayah Bibrida Great Stardew Forest, dan kecepatan semua orang jelas lebih lambat dari sebelumnya. Mo Feiyun adalah sage jiwa yang perkasa, tapi bahkan dia harus ekstra hati-hati. 10.000 tahun jiwa buas dapat memiliki standar yang sangat berbeda, dia bisa menangani monyet Blazevire di bawah 30.000 tahun, tetapi dia akan merasa sulit untuk berurusan dengan hal yang lebih kuat dari itu. Jika mereka dihadapkan dengan binatang jiwa tingkat atas seperti beruang Dark Golden Terraclaw, itu akan menjadi bencana bagi seluruh perusahaan bahkan jika itu hanya memiliki 10.000 tahun budidaya. Mereka juga lebih sering bertempur. Untungnya, sebagian besar pertemuan mereka dengan binatang buas ribuan tahun, karena mereka hampir tidak melewati batas wilayah Bibrida. Makhluk jiwa yang relatif lebih cerdas bisa merasakan bahaya yang dibawa oleh kelompok manusia ini, dan mereka tidak akan mendekat tanpa alasan. Meski begitu, seluruh perusahaan membutuhkan lebih dari 1 jam untuk menempuh jarak 10 km sambil mempertahankan kewaspadaan mereka yang meningkat. Hari berangsur-angsur berlanjut hingga tengah hari. Mo Feiyun menemukan titik pandang dengan bidang pandang yang relatif luas dan memerintahkan perusahaan untuk beristirahat. Semua orang membawa makanan kecil mereka sendiri dan makan bagian masing-masing saat mereka beristirahat. Tidak ada yang berani menyalakan api di dalam hutan bintang besar Do, dan semua orang mulai bermeditasi untuk memulihkan energi mereka setelah makan. Mo Feiyun mengumpulkan semua orang di sekitar setelah lebih dari 30 menit dan berkata, akan ada sesekali 10.000 tahun makhluk jiwa muncul di sekitar lokasi ini. Kita tidak bisa menjelajah lebih dalam lagi, jadi kita akan melanjutkan secara lateral untuk menemukan makhluk jiwa yang cocok. Kami akan mundur dari wilayah hibrid sebelum malam, beristirahat di zona luarnya dan melanjutkan pencarian kami besok. Petik 2. Huo Yuhao dan teman-temannya menyadari bahwa Mo Feiyun dan mereka yang bersamanya memiliki keyakinan pada kemampuan mereka dan akan menghabiskan malam di dalam hutan. Ini tidak diragukan lagi akan meningkatkan peluang mereka untuk menemukan makhluk jiwa yang tepat, tetapi juga akan meningkatkan tingkat bahaya secara eksponensial. Mo Feiyun mengubah arahnya setelah semua orang selesai beristirahat. Mereka tidak berani maju lagi, dan mulai bergerak ke samping seperti yang baru saja dia katakan. Mereka melakukan perjalanan jauh lebih lambat dari sebelumnya, dan dia melepaskan jiwa bela diri Cloud-nya dari waktu ke waktu untuk mencari binatang jiwa yang cocok. Huo Yuhao secara alami juga tidak menganggur. Mo Feiyun sedang mencari semua orang, jadi tidak ada banyak tekanan padanya. Dia memutuskan untuk memusatkan deteksi spiritualnya ke satu arah sehingga dia bisa mendeteksi hal-hal pada jarak yang jauh lebih besar.
Dia menyapu dari kiri ke kanan, dan berusaha menemukan binatang buas yang cocok untuk dirinya sendiri sambil menghindari awan Mo Feiyun sebanyak mungkin. Huo Yuhao menemukan setelah pengamatan berulang-ulang bahwa jiwa bela diri Mo Feiyun sangat berbeda dari jiwa bela diri tuan jiwa normal. Cincin jiwanya memperkuat kekuatan awan, dari putih menjadi kuning, lalu menjadi ungu, dan akhirnya menjadi hitam. Setiap amplifikasi berbeda, dan keganasan awan juga berbeda setelah terwujud, hampir merupakan peningkatan kekuatan secara eksponensial. Cloud bisa dikatakan all-in-one, kontrol kerumunan, deteksi, dan serangan. Tidak heran kawan-kawan begitu percaya padanya. Huo Yuhao yakin bahwa Mo Feiyun telah menghilangkan lebih dari 70% potensi ancaman dan bahaya. Mengaum. Raungan menakutkan yang menyerupai gelombang pasang meledak di kejauhan. Mo Feiyun segera berhenti di jalurnya dan ekspresinya berubah secara drastis, sebelum dia berbalik dan meletakkan jari telunjuknya ke bibirnya. Jeritan melengking dan menusuk terdengar setelah raungan yang memekakkan telinga. Itu tidak mengintimidasi seperti deru, tapi itu sama menusuknya seperti itu, dan tidak tertutupi oleh raungan yang menakutkan sama sekali. Mo Feiyun mundur di depan rekan-rekannya dengan hati-hati dan berbisik, tampaknya ada dua binatang jiwa yang terkunci dalam pertempuran. Dilihat dari suaranya, kedua entitas setidaknya berusia 10.000 tahun, dan bisa lebih dari 30.000 tahun. Kami akan berkeliling cepat. Dia berbalik ketika dia berbicara dan bergeser ke arah zona luar. Dia bergerak jauh lebih hati-hati daripada sebelumnya, dan awan yang dia sebarkan di sekelilingnya berkurang hingga radius sekitar 50 meter. Persepsi Huo Yuhao sangat tajam. Meskipun pendengarannya tidak sebagus penglihatannya, dia samar-samar bisa mengatakan bahwa auman itu datang setidaknya 3 km dari tempat mereka berada. Yuhao, ke sana. Jiwa binatang yang cocok untukmu telah muncul. Tiba-tiba, Skydream Ichewom yang berhibernasi berbicara di laut spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao merasakan gelombang kegembiraan dan berkata dengan ekspresi terkejut, itu adalah 10.000 tahun jiwa buas, saudara Skydream. Apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun? Petik 2. Skydream Ichewom mendengus dingin dan menjawab, tentu saja Anda tidak bisa. Tetapi, mukjizat bisa terjadi kadang-kadang dengan saya di sekitar. Apa kau benar-benar berpikir tidur adalah yang aku tahu bagaimana melakukannya setelah melebur bersamamu? Petik 2. Huo Yuhao sebenarnya ingin bertanya, apakah itu tidak benar? Skydream Ichewom melanjutkan dengan bangga, saya telah menyelidiki berbagai fungsi berbeda dari kekuatan spiritual bahkan dalam tidur saya, dan saya pikir saya telah memperoleh beberapa pengetahuan baru-baru ini. Anda tidak dapat mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun. Bahkan, Anda cukup jauh untuk bisa melakukannya. Namun, tubuh Anda menjadi sangat tangguh dan tangguh setelah dibuat ulang oleh Life Emas Electrolux. Bahkan 10.000 tahun cincin jiwa tidak dapat langsung merusak tubuh Anda ketika Anda pertama kali mencoba menyerapnya. Saya dapat menggunakan kekuatan spiritual untuk mengunci bagian dari kekuatan cincin jiwa 10.000 tahun sehingga itu akan ditekan ke dalam cincin jiwa 1.000 tahun bagi Anda untuk menyerap kekuatannya. Ketika Anda cukup kuat, Anda secara bertahap dapat mengasimilasi sisa kekuatannya. Dengan kecepatan kultivasi Anda saat ini, pemurnian dari beberapa tulang jiwa, dan selain amplifikasi Life Gold, Anda pasti akan dapat menyerap 10.000 tahun cincin jiwa ketika Anda memiliki 4. Tentu saja, segel memiliki batasnya, jadi saya hanya dapat membantu Anda menyegel cincin jiwa dengan sekitar 10.000 tahun kekuatan jiwa. Batas penyerapan Anda sendiri harus dibatasi sekitar 5 hingga 6.000 tahun, sehingga itu berarti target pilihan Anda akan sesuai selama tidak memiliki lebih dari 15.000 tahun budidaya. Salah satu dari dua jiwa yang terkunci dalam pertempuran cocok untuk Anda. Anda harus cepat, kesempatan ini tidak akan muncul lagi. Petik 2. Soul Land 2 Chapter 144.3. Huo Yuhao memaksakan tawa dan berkata, Brother Skydream, apakah Anda benar-benar berpikir saya dapat mengalahkan 10.000 tahun jiwa buas? Apalagi mereka berdua. Bahkan jika Penatua Suan ada di sini, tidakkah Anda berpikir itu agak mencurigakan? Juga bukankah fakta bahwa aku bisa menyerap cincin jiwa 10.000 tahun yang sama sekali tidak menimbulkan kecurigaan? Petik 2. Itu terdengar seperti masalah. Skydream Ichewom menjadi sedikit skeptis. Apa yang kamu lakukan, Yuhao? Cepatlah, ayo pergi. Mo Feiyun tiba-tiba menyadari bahwa Huo Yuhao telah berhenti berjalan, jadi dia dengan cepat membangunkannya. Suaranya jauh lebih khusyuk dari biasanya, ini adalah wilayah bibrida bintang besar Do Forest, satu saat linglung bisa terbukti berakibat fatal.
Huo Yuhao menggertakkan giginya dan berkata, kalian pergi saja, pamanmu. Aku baru saja merasakan binatang buas yang cocok untukku di dekat sini, aku akan memeriksanya. Xiao Dong, Xiao Xiao, kalian berdua harus tetap dengan Paman Mo, aku akan segera kembali. Sebelum ada yang punya kesempatan untuk berbicara, dia melesat keluar dengan Ghost Shadow membingungkan trek dan menghilang. Mo Feiyun tertegun sejenak, apa yang baru saja terjadi? Kecepatan ledakan Huo Yuhao juga mengejutkannya, karena hanya Wang Dong dan Xiao Xiao yang bertarung dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak tahu kemampuan Huo Yuhao. Tidak ada yang tahu apa jiwa bela diri Huo Yuhao itu. Tubuh Huo Yuhao tampaknya menghilang ke udara tipis saat dia bergerak. Wang Dong dan Xiao Xiao terkejut. Huo Yuhao telah benar-benar meninggalkan mereka, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka harapkan terjadi. Huo Yuhao menghilang, dan tindakan menghilangnya dilakukan dengan imitasi. Dia meniru pohon besar saat dia melompat ke depan, dan bagaimana bisa ada yang melihatnya di dalam semua vegetasi yang lebat itu. Yuhao, Wang Dong berseru dengan putus asa, tetapi Huo Yuhao tidak terlihat. Terlebih lagi, dia tidak punya cara untuk melacaknya, bahkan jika dia mau. Huo Yuhao belum pernah berperilaku begitu irasional sebelumnya, jadi apa yang terjadi? Kenapa dia melepaskan diri dari kelompok, begitu saja? Saat dia menghilang ke hutan, Huo Yuhao berlari ke depan. Menyalurkan tiruannya sebaik mungkin, muncul hanya sebagai kabur-kabur samar, terus berubah dengan lingkungan. Apakah Penatua Suan menemukan saya sudah meninggalkan tim? Huo Yuhao bertanya pada Skydream Ichewom sambil berlari ke depan. Skydream Ichewom menjawab, saya pikir dia tahu, dia juga mengejar Anda sekarang. Berhentilah berlari, tidak ada gunanya bahkan jika Anda melakukannya. Jadi, Anda mungkin berterus terang dengan Penatua Suan. Selain itu, kamu tidak bisa menangani 10.000 tahun jiwa buas. Petik 2. Huo Yuhao memaksa tertawa dan berkata, lalu bagaimana saya harus menjelaskan sesuatu kepada Penatua Suan? Skydream berkata tanpa basa-basi, hanya omong kosong saja. Bukankah itu yang kamu kuasai? Petik 2. Huo Yuhao jengkel. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Penatua Suan tidak mudah tertipu. Dia mempelajari jiwa bela diri sepanjang hidupnya. Bagaimanapun juga, Huo Yuhao berhenti di tempat dan mengusir tiruannya. Suara Penatua Suan dapat didengar pada saat berikutnya. Apa yang kamu coba lakukan, bangsat kecil? Kamu tidak merasa baik jika kamu tidak membuatku sedikit takut, Petik 2. Penatua Suan muncul di sampingnya dalam sekejap. Huo Yuhao berkata, apakah Anda mendengar kedua lolongan itu? Saya punya firasat bahwa salah satu dari mereka akan menjadikan saya cincin jiwa yang cocok makhluk berjiwa roh tipe langka. Petik 2. Penatua Suan menjawab dengan jengkel, omong kosong. Keduanya adalah 10.000 tahun makhluk roh, aku bisa tahu dari aura mereka. Tapi kau hanya penatua jiwa, bukan raja jiwa, bisakah kau mengasimilasi cincin jiwa 10.000 tahun? Petik 2. Pikiran berputar dengan kecepatan kilat di dalam kepala Huo Yuhao ketika dia menjawab, Anda tahu bahwa saya adalah murid Tang Sek, Penatua Suan. Jalan saya adalah bahwa dari Sekte Tang, yang memiliki teknik rahasia yang dapat menekan kekuatan cincin jiwa. Pernahkah Anda mendengarnya? Petik 2. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengarang cerita. Apalagi yang bisa dia lakukan? Dia ingin mendapatkan kesempatan emas ini dengan benar. Setelah mencari cincin jiwa yang cocok selama berhari-hari dia akhirnya menemukan kecocokan. Huo Yuhao tidak ragu dalam persepsi tajam Skydream Ichewom. Penatua Suan sedikit terkejut, dan berkata, Tang Sekte memiliki teknik rahasia seperti itu. Saya belum pernah mendengar hal seperti itu. Petik 2. Huo Yuhao melanjutkan, teknik rahasia Tang Sekte hanya cocok untuk penguasa jiwa dengan kekuatan spiritual yang cukup, tetapi hanya dapat digunakan untuk cincin jiwa kelima dan bawah. Saat ini, saya satu-satunya di Sekte Tang yang mampu menggunakan teknik penyegel cincin. Itu sementara dapat menyegel kekuatan cincin jiwa, jadi aku bisa menyerap sebagian darinya sekarang, dan sisanya saat aku tumbuh lebih kuat. Selain itu, saya memiliki 3 tulang jiwa sekarang, dan tubuh saya sangat tangguh ditambah teknik penyegelan cincin. Saya yakin dengan peluang saya selama jiwa binatang memiliki kultivasi lebih rendah dari 20.000 tahun. Kekuatan kemauan guru jiwa adalah yang paling penting dalam mengasimilasi cincin jiwa, dan dalam hal ini, saya sangat percaya diri. Penatua Suan, saya akhirnya menemukan binatang jiwa yang cocok, saya ingin mencobanya. Petik 2. Penatua Suan berunding untuk sementara waktu dan berkata,
nenek moyang Tang Sekte, Tang San, memiliki cincin jiwa yang hampir melanggar setiap batas alami bertahun-tahun yang lalu. Apakah dia menggunakan teknik penyegelan cincin? Ini pertama kalinya saya mendengar hal ini. Sayang sekali Sekte Tang tidak lagi meneruskan teknik esoterik semacam ini. Petik 2. Huo Yuhao diliputi kegembiraan ketika dia mendengar kata-kata Penatua Suan. Dia tidak pernah menyangka bahwa kisah bohongnya didahulukan, jadi dia menganggukkan kepalanya terus-menerus. Penatua Suan mengerutkan kening dan berkata, tetapi mengapa Anda memilih untuk meninggalkan Wang Dong dan Xiao Xiao? Saya tidak bisa berada di dua tempat secara bersamaan, jadi bagaimana saya bisa melindungi mereka? Petik 2. Huo Yuhao menggaruk kepalanya dan berkata, aku tidak terlalu memikirkannya. Saya merasakan fluktuasi spiritual dan Paman Mo tidak sabar, jadi saya melesat secepat mungkin. Saya tidak berpikir bahwa Wang Dong dan Xiao Xiao berada dalam bahaya besar dalam kelompok itu. Mengapa kamu tidak menjemput mereka, sementara aku menunggu di sini? Petik 2. Ada beberapa kekurangan yang jelas dalam penjelasan Huo Yuhao. Tetapi Penatua Suan murah hati untuk mengabaikan mereka karena usia Huo Yuhao. Wajar jika anak yang belum genap berusia 13 tahun akan sedikit impulsif. Penatua Suan berkata, saya kira itulah satu-satunya cara. Saya tidak akan membiarkan apapun tergelincir. Saya akan menjemput kedua orang itu, Anda bisa menunggu di sini. Gunakan imitasi Anda untuk menyembunyikan diri Anda, bahkan saya hampir saja tertipu. Untungnya, Anda belum bisa menyembunyikan fluktuasi spiritual Anda dengan imitasi. Petik 2. Dengan itu, Penatua Suan menghilang ke langit dengan cepat. Huo Yuhao bisa merasakan keringat dingin keluar di punggungnya. Meramu cerita sebenarnya bukan sesuatu yang harus dia lakukan. Meskipun kebohongannya benar-benar tidak berbahaya, dia masih menemukan tugas itu lebih sulit daripada pertempuran epik. Raungan yang memekakkan telinga tiba-tiba menembus kesunyian. Ada gelombang kejut yang menakutkan dan tak terbendung yang mengikuti auman menakutkan ini. Huo Yuhao menyaksikan ketika sebidang besar pohon runtuh di belakangnya, seperti panen gandum. Pada saat yang sama, sosok yang sangat mengesankan dan megah melompat ke depan. Tanah bergetar dan bergetar ketika mendarat, dan Huo Yuhao bahkan merasakan pusing dalam jumlah besar, jatuh ke tanah setelah kehilangan keseimbangan. Sosok raksasa itu mendatanginya. Huo Yuhao akhirnya bisa melihat penampilannya, itu adalah bulu raksasa, hitam dan putih yang tumbuh dari tubuhnya. Ada dua kepala di pundaknya, masing-masing hanya dengan satu mata, dan sosok kolosalnya lebih dari 10 meter. Matanya bersinar dengan kilau yang mengintimidasi. Lampu hitam dan putih terus-menerus dilepaskan, menyebabkan banyak gelombang kejut. Tujuan dari gelombang kejut adalah untuk membersihkan jalan di depannya, sehingga dapat berjalan tanpa terhalang. Tetapi bahkan dengan tingkah lakunya yang mengesankan, tampaknya ia berlari dari sesuatu. Mungkinkah ini varian Cyclops yang sangat langka, Twin Cyclops? Huo Yuhao tahu sesuatu tentang Cyclops kembar ini dari Penatua Suan, tetapi dia belum mempelajarinya dalam studi halaman luarnya. Cyclops adalah spesies binatang buas yang sangat istimewa. Penampilan fisik mereka tidak berbeda dari manusia normal, kecuali satu matanya. Mereka bahkan menggunakan ranting pohon dan tanaman merambat untuk membuat pakaian dan menutupi tubuh bagian bawah mereka. Satu-satunya tangkapan adalah bahwa Cyclops jauh lebih besar daripada manusia. Mereka dilahirkan setinggi 2 meter, dan mereka akan tumbuh sekitar 5 meter ketika mereka mencapai 100 tahun budidaya. Saat itulah mereka dianggap sebagai Cyclops dewasa, dan dari sana pertumbuhannya akan melambat. Mereka akan tumbuh menjadi sekitar 8 meter pada 1000 tahun, dan sekitar 15 meter pada 10.000. Tapi mereka terlalu mencolok karena ukurannya yang besar, dan akan menjadi mangsa yang mudah bagi binatang buas yang kuat. Oleh karena itu mengapa Cyclops 10.000 tahun hampir tidak ada. Otak mereka berkhasiat bagi beberapa binatang buas dengan garis keturunan kelas atas. Cyclops sebelum dia ini tingginya hanya sekitar 10 meter, tetapi Huo Yuhao benar-benar yakin ia memiliki lebih dari 10.000 tahun budidaya. Poin 10.000 tahun menandai tonggak besar untuk budidaya jiwa. Kekuatan mereka akan meningkat secara eksponensial saat melewati ambang pintu dan kadang-kadang makhluk jiwa bahkan akan berevolusi setelah menembus 10.000 tahun. Ini terbukti dalam Scarlet Fire Monkeys, yang berevolusi menjadi Blaze Fire Monkeys. Namun, ini terjamin untuk spesies mereka. Evolusi Cyclopes tidak terjamin, hanya kemungkinan. Selain itu, ada berbagai jenis mutasi, dengan yang paling kuat Twin Cyclops tepat di depan mata Huo Yuhao.
Elemen asli Cyclops adalah kekacauan, tipe yang tidak biasa, yang bisa berubah secara fundamental kapan saja. Setelah menjadi Twin Cyclops itu akan berubah, sementara kadang-kadang ukuran tubuhnya juga akan berkurang saat melahirkan kepala lainnya. Twin Cyclops ini memiliki elemen terang dan gelap menjadikannya keberadaan yang sangat langka. Itu sangat kuat sehingga bisa peringkat di antara binatang jiwa tingkat atas. Tapi dari mana datangnya Twin Cyclops yang perkasa ini?